Bab 441, Artefak Teleportasi. Aku akan melepaskanmu. Huang Bingbing mengambil gambar telapak tangan lagi. Kali ini, rasa dingin yang sedingin es langsung mengalir, dan matanya yang indah berubah menjadi biru es. Tang San tidak berani mengabaikan, aliran waktu di sekitar tubuhnya tiba-tiba melambat, membiarkan kecepatan penyebaran dingin lebih lemah. Pada saat yang sama, nyala api pijar tiba-tiba muncul darinya. Jaga tangan Anda melingkar di depan Anda. Dengan ledakan yang teredam, Huang Bingbing tetap tidak bergerak, tetapi Tang San mundur 3 langkah berturut-turut dan hampir menabrak pintu ruangan. Huang Bingbing tertegun sejenak, terkejut menemukan bahwa ketika Sura mengambil telapak tangannya sendiri, bagian dari dinginnya esensi esnya sendiri telah ditelan, dan kemudian nyala api pijar di tubuh Tang San jelas pada akhirnya. Itu diperkuat ketika bertabrakan, dan itu benar-benar memblokir serangannya sendiri. Anda tahu, meskipun Huang Bingbing tidak setingkat Raja Esensi Agung, dia juga berada di puncak Raja Esensi. Bagaimanapun, itu adalah pemimpin sebuah keluarga. Dan juga terasa bahwa Tang San hanyalah eksistensi tingkat 9, meskipun kekuatan mentalnya sudah menjadi puncak tingkat ke-9, bagaimanapun juga dia bukanlah tingkat dewa. Sungguh luar biasa bisa memblokir 2 serangannya satu demi satu. Dan tekniknya, serangannya banyak dikonsumsi seolah-olah sapi lumpur masuk ke laut. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, ranah Huang Bingbing ada di sana, dan pemandangan di depannya benar-benar membuatnya merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Patriark, jangan impulsif. Impulsif tidak berguna. Bukankah kamu membunuh istana leluhur sekarang? Saya berani mengatakan, Anda mungkin ditangkap jika Anda bahkan tidak melihat seorang kaisar. Aku akan pergi ke Kaisar Tianjing dari kekaisaran kaya kita untuk menuntut. Huang Bingbing berkata dengan marah meskipun terkejut. Tang San menggelengkan kepalanya diam-diam, dan berkata, tidak ada gunanya. Keberuntungan pengadilan leluhur adalah untuk kepentingan semua kaisar iblis besar. Kepentingan klan wanita es tidak akan dipertimbangkan. Itu tidak akan menjadi apapun, baik bagimu untuk mengajukan keluhan. Akibatnya, mereka tidak akan mengubah keadaan saat ini karena keluhanmu. Setelah keberuntungan tersebar, warisan Kaisar Iblis Besar juga akan salah. Kalau begitu biarkan klanku mati. Suara Huang Bingbing sudah agak tajam. Tang San tersenyum pahit, aku di sini untuk menyelesaikan masalah untukmu. Jadi jangan impulsif, mari kita analisis dulu, oke. Sambil berbicara, dia menunjuk ke arah sofa. Dada Huang Bingbing masih sedikit naik turun karena kemarahannya, tetapi bagaimanapun juga dia perlahan-lahan menjadi tenang, mengerang marah, dan kembali ke sofa. Tang San menghela nafas lega, dan baru kali ini rasa dingin di tubuhnya benar-benar teratasi. Meskipun Liger Jingang, yang berubah menjadi Liger, menelan dinginnya esensi es, ada celah besar antara kedua alam, dan Tang San bisa merasakan bahwa setelah memasuki alam tingkat dewa, tingkat garis keturunan dari esensi es jelas bukan level 3, setidaknya level 2. Udara yang sangat dingin membuatnya sedikit gemetar sekarang. Kembali ke tempat duduknya, Tang San memandang Huang Bingbing dan berkata, Patriark, ada berapa banyak klan bangsawan sekarang? Huang Bing berkata dengan dingin, kurang dari 1000. Tang San menarik napas, dan jumlah satu ras kurang dari 1000, yang merupakan hal yang sangat berbahaya. Ini tidak sama dengan suku Liger. Warisan suku Liger bisa lahir dari suku singa dan harimau, hanya kemungkinan lahirnya saja. Namun, butuh 100 tahun bagi klan wanita es untuk melahirkan keturunan. Sekarang ini jelas diambang kepunahan. Tidak heran tahta beku harus disiapkan untuk dilelang, sangat putus asa untuk melakukan ini. Ini sangat berbahaya. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu, bisakah kamu meninggalkan ujung utara dan mendekati taman leluhur, atau bertahan di kota utama? Huang Bingbing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Jika kita melarikan diri dari lingkungan yang sangat dingin, vitalitas kita akan terkuras. Bahkan lebih sulit untuk meningkatkan kultivasi kita. Kita tentu membutuhkan vitalitas langit dan bumi, tetapi lingkungan yang sangat dingin juga untuk kita. Itu perlu. Dalam arti tertentu, tubuh kita adalah es, dan es akan mencair jika terlepas dari lingkungan yang dingin. Oleh karena itu, kita tidak bisa pergi. Meninggalkan kemungkinan akan mati lebih cepat. Tang San mengerutkan kening dan mulai berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Ais Gelrache. Sebenarnya, dia sudah memikirkan solusi untuk warisan klan wanita Bing, meskipun kemungkinan besar Huang Bingbing tidak akan menyetujui solusi ini.
Tetapi ketika berbicara tentang hidup dan mati, saya khawatir itu tidak akan berhasil jika saya tidak setuju. Namun, memecahkan masalah mendasar kelangsungan hidup mereka adalah prioritas utama. Tidak ada cukup aura langit dan bumi, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Bahkan jika mungkin untuk melahirkan keturunan, basis kultivasi secara keseluruhan semakin buruk, dan masih akan mati. Huang Bingbing hanya menatapnya dengan mata panas, tapi tidak mengganggu pikirannya. Setelah 2 serangan diblokir oleh Tang San barusan, kepercayaannya padanya telah meningkat sedikit. Meskipun Huang Bingbing memiliki kepribadian yang sederhana, dia masih merasa bahwa Liger Jin Gang yang baru saja ditampilkan Tang San adalah garis keturunan tingkat pertama, dan tampaknya tidak memiliki garis keturunan tingkat pertama di benaknya. Dan mengapa waktu melambat? Ini di luar jangkauan kognisinya. Manusia ini sangat misterius dan sangat kuat. Ini adalah penghakiman padanya. Akhirnya, Tang San mengangkat kepalanya dan bertanya, Patriark, dapatkah aura langit dan bumi yang Anda butuhkan untuk kultivasi diganti dengan vitalitas? Huang Bingbing mengangguk dan berkata, tentu saja. Faktanya, yang paling kita butuhkan adalah energi kehidupan. Unsur es di ujung utara sangat melimpah. Namun, ras wanita es kita membutuhkan energi kehidupan untuk mempertahankan kehidupan dan melahirkan keturunan. Gabungkan dengan elemen es dari ujung utara. Di tanah dingin yang pahit, yang paling kurang adalah energi kehidupan, karena tidak ada makhluk hidup yang bisa tumbuh di pihak kita. Pok, Tang San Meng bertepuk tangan, kalau begitu aku punya solusi. Tetapi biaya solusi ini sangat tinggi, dan itu tidak bisa diselesaikan sekarang. Apa maksudmu? Mata Huang Bingbing berbinar. Tang San berkata, yang kurang darimu adalah nafas kehidupan. Meskipun kamu tidak dapat meninggalkan ujung utara untuk waktu yang lama, itu mungkin untuk waktu yang singkat. Jika kita dapat mengatur formasi teleportasi besar di Gadis Es Muras, sesekali, biarkan orang-orang Anda mentransmisikan ke tempat di mana energi kehidupan sangat melimpah, menyerap energi kehidupan untuk memberi makan diri sendiri, dan kemudian mengirimkannya kembali. Bisakah masalah aura yang Anda kurang dapat diselesaikan? Formasi teleportasi. Formasi teleportasi macam apa? Huang Bingbing menatapnya dengan tatapan kosong. Ini di luar jangkauan pengetahuannya. Tang San berkata, dengan kata lain, jika Anda mengatur susunan teleportasi, Anda dapat langsung memindahkan orang-orang Anda ke halaman leluhur untuk menyerap energi kehidupan. Teleportasi jarak jauh. Bagaimana ini mungkin? Jarak yang begitu jauh. Transmisi. Mustahil. Huang Bingbing tampak tidak percaya. Tang San mengangguk dan berkata, ini benar-benar tidak mungkin sekarang, tetapi itu tidak berarti tidak mungkin di masa depan. Bukti apa yang kamu miliki? Suara Huang Bingbing sedikit lebih emosional, dan ternyata sedikit kesal. Sebuah cahaya melintas di tangan Tang San, dan lingkaran cakram muncul di telapak tangannya. Dia menyerahkan arai ke Huang Bingbing. Dalam jarak 200 meter, kirimkan sesuka hati. Dimanapun pikiran tiba, dimanapun tubuh tiba. Huang Bingbing mengambil dis teleportasi, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dengan kesadaran ilahi disuntikkan, dan pada saat berikutnya, itu telah berteleportasi lebih dari 10 meter dari udara tipis. Matanya tiba-tiba menyala, tetapi segera kembali menjadi redup, ini tidak berguna. Bisakah teleportasi jarak pendek sama dengan melintasi ribuan mil? Tang San berkata, kalau begitu buat formasi lebih besar. Sebenarnya, saya punya rencana, tetapi butuh waktu tertentu. Formasi ini disempurnakan oleh Master Formasi. Dia selalu punya tujuan, yaitu bisa memperbaiki satu. Artefak teleportasi adalah mereka yang dapat memindahkan dirinya sendiri ke sudut manapun di daratan kapan saja. Jika berhasil, meminjam dan menggunakannya dapat menyelesaikan masalah yang baru saja saya sebutkan. Bab 442, Manusia dan Wanita Es. Dia tidak berbicara omong kosong. Tang San siap untuk memperbaiki suar waktu dan ruang yang dia peroleh di pelelangan besar menjadi alat ilahi yang nyata. Ukuran suar ruang dan waktu tidak pernah muncul di para dewa. Itu cukup untuk menyempurnakan artefak, bahkan artefak super. Hanya saja kultivasi Tang San tidak mencukupi sekarang, dan senjata super divine tidak mungkin, tetapi masih sangat mungkin untuk menggunakan efek tertentunya, tetapi butuh waktu dan beberapa bahan untuk digunakan bersama. Bahkan jika apa yang kamu katakan itu benar, bagaimana dengan warisan klanku? Metodemu adalah mengobati gejalanya dan bukan akar penyebabnya. Kemampuan kita untuk mereproduksi keturunan sudah lemah,
dan sekarang ada lebih sedikit orang di klan. Ada hanya 20 anggota klan yang dapat berkembang biak, tetapi tidak ada sumber daya yang cukup. Bahkan jika itu dapat berkembang biak, itu akan menjadi setetes di ember. Ketika suku baru telah berkultivasi ke tingkat dewa, dan kemudian dibesarkan melalui 100 tahun, aku khawatir itu akan terlambat. Huang Bingbing berkata dengan getir. Tang San berkata, ini masalah lain. Apa yang baru saja kami katakan adalah untuk menyelesaikan masalah kelangsungan hidup. Saya pikir bisa seperti ini. Sebelum Anda dapat menyelesaikan susunan teleportasi dan dapat berteleportasi, Anda terlebih dahulu akan menggunakan metode membeli surgawi, bahan dan harta mujarab untuk membantu kelompok etnis mempertahankan vitalitas dunia. Uang yang saya berikan kepada Anda harus cukup untuk mendukung waktu yang lama. Saya akan memberikannya setelah uang itu dihabiskan. Adapun masalah kesuburan, aku punya ide lain, tapi sebelum aku mengatakannya, kamu harus berjanji dulu untuk tidak marah. Mata Huang Bingbing menyusut, bagaimana menurutmu? Tang San berkata, mungkin menyinggung perlombaan gadis es, tetapi Patriark, Anda harus memastikan bahwa Anda dapat dengan tenang mendengarkannya. Oke, katakan padaku, kata Huang Bingbing dengan tenang. Meskipun Tang San belum benar-benar memecahkan masalah untuk klan wanita Bing, seperti yang dia katakan, 5.000 koin elemen itu masih bisa memberi Huang Bingbing kesabaran. Tang San mengangguk, dan berkata, ide ini datang dari rekan saya. Apakah Patriark tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk melahirkan anak? Huang Bingbing menggelengkan kepalanya dengan kosong. Tang San Dao, kehamilan Oktober sudah cukup. Dengan kata lain, kita manusia hanya perlu 10 bulan untuk melahirkan anak, dan waktu kehamilan yang dibutuhkan kurang dari 1% dari Anda. Dan dari keadaan rekan saya, dikombinasikan dengan premis bahwa semua bangsawan adalah wanita. Itu berarti wanita es dapat melahirkan keturunan seperti wanita manusia kita. Dalam arti tertentu, struktur tubuhmu sangat mirip dengan manusia kita. Huang Bingbing masih tidak mengerti, dan berkata dengan bingung, jadi apa? Tang San Dao, para bangsawan masih memiliki 1.000 anggota klan. Jadi, bagaimana jika mereka tidak menggunakan metode memotong pikiran mereka untuk mengandung keturunan, tetapi berintegrasi dengan manusia kita? Secara teori, hanya butuh 1 tahun. Itu bisa menjadi 2 kali lipat. Paling lama 10 tahun, masalah kesuburan Anda dapat diselesaikan sepenuhnya. Apa katamu? Suara Huang Bingbing tiba-tiba meninggi, dan berdiri dengan tiba-tiba. Aku hanya menyarankan agar kamu tidak menjadi impulsif. Tang San benar-benar takut orang ini melakukannya lagi, kamu tidak perlu memilih. Aku hanya memberitahu kamu kemungkinan ini. Napas Huang Bingbing jelas sedikit pendek, tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalian manusia adalah janin Fana, kami adalah janin Zhongling, dan janin es, bagaimana ini mungkin? Tang San berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Pasangan saya terlahir seperti ini. Tentu saja, kekuatan garis keturunannya jelas tidak semurni Ais Gelrace Anda. Namun, saya telah melihat tahta beku Anda, jika itu melalui es yang diberikan. Tahta dan Wanzai Xuanbing memurnikan darah. Selama Anda dapat berkultivasi di atas tingkat dewa, apakah tidak ada bedanya dengan klan Anda sendiri? Selain itu, klan es wanita pria yang lahir dengan cara ini akan dibandingkan dengan klan es wanita Anda. Pernikahan ras perempuan pasti akan melahirkan keturunan jauh lebih cepat daripada kelahiran janin, sehingga membentuk lingkaran yang bajik. Huang Bingbing duduk perlahan, matanya jelas kehilangan fokus, jelas kata-kata Tang San yang sangat menyentuhnya. Suku perempuan es dan manusia melahirkan keturunan. Jika ini di masa kejayaan klan gadis es, siapa yang berani mengatakan bahwa, sebagai patriark, Huang Bingbing pasti akan mengubah lawan menjadi patung es. Ini hanyalah penghujatan terhadap klan wanita es. Namun, klan wanita es saat ini memang telah mencapai titik hidup dan mati. Hanya ada kurang dari 1.000 anggota suku yang tersisa, dan satu tidak baik, itu adalah akhir dari kepunahan total suku. Dalam keadaan ini, tidak ada yang lebih penting daripada kelanjutan kelompok etnis, jika tidak, itu tidak akan dapat memasang tahta beku untuk dilelang. Tapi sebenarnya tahu bahwa bahkan jika Frozen Throne dijual dengan harga tinggi untuk membuat klan wanita es kaya, itu hanya bisa duduk dan makan di langit, ketika uang dihabiskan, masalah masih harus dihadapi. Selain itu, dibandingkan dengan vitalitas langit dan bumi, setelah jumlah orang dalam suku berkurang sampai batas tertentu, masalah terbesar adalah kelahiran keturunan.
Lebih dari 20 gadis es tingkat dewa dikandung, dan mereka hanya melahirkan satu anak dalam 100 tahun, yang sama sekali tidak dapat membiarkan ras terus berlipat ganda. Tang San tidak berbicara lagi, hanya menunggu dalam diam untuk memikirkannya. Dia tahu bahwa untuk Huang Bingbing, tidak mudah menerima metode seperti itu. Setelah beberapa lama, perlahan-lahan mengangkat kepalanya, "Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu dapatkan dari kami?" "Tahta." Tang San menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Tahta beku adalah artefak suci klan wanita es. Saya tidak begitu serakah. Yang saya inginkan adalah persahabatan klan wanita es, bukan milik saya, tetapi persahabatan dengan manusia." Petik 2. Huang Bingbing tertegun sejenak, menatapnya dengan sedikit kejutan di matanya. Tang San berkata, "Dibandingkan dengan Ice Girl Rache, kita manusia memiliki banyak kemalangan." Itu benar, manusia kita memiliki kemampuan yang kuat untuk bereproduksi, jadi jumlahnya banyak. Namun, sebagian besar orang kita masih ada sebagai budak. Untungnya, wanita yang telah diganggu oleh monster itu, hantu dan bangsawan melahirkan manusia dengan monster dan dewa yang hampir tidak bisa menjadi pengikut. Tapi mereka hanya pengikut. Saya seorang manusia, dan saya berharap bahwa manusia masa depan akan setidaknya di masa depan. Ini dunia dapat memiliki ruang hidupnya sendiri, tidak akan disalahgunakan atau didiskriminasi, akan dapat memiliki kebebasan, dan dapat mengendalikan nasibnya sendiri. Huang Bingbing berkata, "Ide Anda tidak realistis. Tidak mungkin melakukannya. Plus, itu tidak berguna bagi kami." Tang San berkata, "Sepertinya tidak mungkin sekarang. Tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa air jatuh melalui batu. Airnya sangat lembut, tetapi jika jatuh pada posisi batu yang sama untuk waktu yang lama, itu akan dapat menembus batu cepat atau lambat. Jika kita tidak melakukan apa-apa, maka manusia hanya dapat direduksi menjadi budak, atau bahkan makanan. Tetapi jika masing-masing dari kita bekerja keras untuk meningkatkan status manusia dan mendapatkan pengakuan dari lebih banyak ras, maka, suatu hari nanti, manusia juga akan menjadi lebih kuat, dan saya tidak ragu tentang ini." Huang Bingbing memandang Tang San, ia melihat ketegasan di matanya, dan jantungnya tampak sedikit lebih cepat tanpa sadar. "Biarkan aku bertemu dengan pasanganmu. Aku ingin secara pribadi merasakan perubahan roh esnya," kata Huang Bingbing dengan suara yang dalam. Secara alami tidak akan membuat janji sebelum mengkonfirmasi bahwa situasi yang disebutkan oleh Tang San itu layak. Tang San mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Malam ini cukup." "Ya." Huang Bingbing mengangguk. Ruang tamu menjadi tenang, Huang Bingbing menunduk untuk berpikir, dan Tang San juga memikirkan urusannya sendiri. Dilihat dari akun Huang Bingbing tentang suku gadis es dan status suku gadis es saat ini, suku gadis es sudah pasti merupakan ras yang layak dan bisa menang. Pada awalnya, Tang San hanya berharap untuk membantu Wu Bingji berkultivasi melalui tahta beku dan meningkatkan potensinya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah cara termudah untuk melakukannya melalui Ice Girl Rache. Tetapi setelah mendengarkan pengenalan Huang Bingbing ke klan wanita es, Tang San merasa bahwa ini mungkin sebuah kesempatan. Bab 443, sedang membaik. Sekarang dia telah memenangkan persahabatan klan Liger, dan jika Sage Pedang Liger dapat berkembang dengan lancar di klan Singa Emas di masa depan, dia bahkan dapat mendukung klan Singa sampai batas tertentu. Ice Girl Rache kemungkinan akan menjadi objek dukungan berikutnya. Meskipun mereka tinggal di ujung utara yang ekstrim. Tetapi jika mereka benar-benar dapat dibujuk untuk menikahi umat manusia, maka setelah beberapa dekade, setiap orang akan memiliki hubungan darah yang lebih kental daripada air. Ice Girl Rache bahkan bisa dikatakan telah berasimilasi menjadi bagian dari kemanusiaan. Huang Bingbing mungkin memikirkan masalah ini juga, Tang San tidak memikirkan cara untuk membodohinya, karena itu tidak masuk akal. Masalah klan wanita es terlalu serius sekarang, dan pemusnahan bahkan lebih menakutkan dibandingkan dengan pengenceran darah. Oleh karena itu, Tang San tidak khawatir sama sekali sekarang, bahkan jika Huang Bingbing tidak setuju kali ini, dia pasti akan berkompromi pada akhirnya. Dibandingkan dengan manusia yang lemah, ia mungkin lebih enggan untuk menikahi monster dan roh lain, karena hal itu kemungkinan besar akan lepas kendali. Secara relatif, itu harus dikendalikan dengan lebih baik oleh manusia. Tang San berdiri, Huang Bingbing segera terbangun, menatapnya. Tang San tersenyum pahit, "Aku sedikit lelah karena terbang kembali sepanjang jalan, pergi ke ruang pelatihan untuk bermeditasi sebentar. Teman-temanku akan kembali di malam hari.
Aku akan mengambil yang itu. Selamat tinggal partner yang memiliki perubahan roh es. Silakan, Huang Bingbing mengangguk. Tang San bergegas sepanjang jalan, dan kali ini, meskipun dia telah beristirahat di lembah emas, tetapi pada saat itu, dia mencoba untuk merangsang kesadaran melalui peninggalan buntut rubah, dan dia secara mental tegang. Dia tidak pernah santai, dan dia memang sedikit lelah. NS. Memasuki ruang pelatihan, merasakan energi spiritual yang kaya di dalam, Tang San mulai bermeditasi bersila, mendapatkan kembali energinya. Dia tahu bahwa Huang Bingbing juga perlu waktu untuk memikirkan lamarannya, dan baru kali ini dia memikirkannya. Waktu berlalu, dan ketika malam tiba, Tang San mengakhiri meditasinya dan berjalan keluar dari ruang pelatihan lagi. Karena dia telah menerima komunikasi, para mitra kembali. Patriark, tunggu sebentar, aku akan pergi menemui teman-temanku dulu, dan membawa orang itu untuk menemukanmu nanti. Tang San berkata kepada Huang Bingbing sebelum meninggalkan ruangan. Saat dia melihatnya pergi, mata Huang Bingbing sedikit rumit. Patriark klan gadis es pada dasarnya memikirkannya sepanjang hari. Narasi dan analisis Tang San sangat jelas, dan poin terpentingnya adalah mengenai bahaya kepunahan klan wanita Bing. Dalam menghadapi bahaya pemusnahan, masalah lain tidak menjadi masalah. Jika masalahnya bisa diselesaikan seperti yang dia katakan, mungkin itu satu-satunya jalan keluar di bawah situasi balap gadis es saat ini. Dengan desahan di dalam hatinya, ia tahu bahwa jika ia benar-benar memilih untuk setuju, maka ia mungkin masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan di hadapan para anggota suku setelah kembali ke rumah. Bukan tugas yang mudah bagi kelompok etnis untuk mengenali metode pewarisan menggabungkan dengan manusia. Setelah meninggalkan kamarnya, Tang San, seperti yang disepakati dengan guru sebelumnya, langsung naik ke atas dan datang ke kamar tamu kelas Raja Iblis yang telah dibuka oleh Zhang Haoxuan. Ketuk pintu dan pintu terbuka. Mitra semua ada di sini. Dapat dilihat bahwa wajah semua orang lelah, tetapi ketika mereka melihat Tang San, yang tidak melihat mereka selama beberapa hari, mereka masih menunjukkan senyum penuh pengertian. Mereka sebenarnya tidak tahu apa yang dilakukan Tang San selama periode ini, dan Zhang Haoxuan juga tidak memberi tahu mereka. Hari-hari ini mereka telah mendaki Gunung Suci para Kaisar untuk memperbaiki diri. Saya harus mengatakan bahwa meskipun menghabiskan banyak uang, efek yang ditimbulkannya sangat bagus. Aku kembali. Tang San berjalan maju sambil tersenyum, dan Dubai bergegas, Xiao Tang, kamu belum melihat siapapun akhir-akhir ini, apa yang kamu lakukan? Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, pergi dan lakukan hal-hal baik. Kakak senior Orange, darahmu telah diselesaikan. Setelah kami kembali kali ini, kami akan membantumu memurnikan darahmu, dan bersama broter-broter Hometown. Cheng Zicheng membeku beberapa saat, dan kemudian sangat gembira, benarkah? Hebat, panjang umur Xiao Tang, hehehehe. Bagaimana dengan saya, bagaimana dengan saya? Dubai bertanya dengan penuh semangat. Tang San berkata tanpa daya, bukankah kamu baru saja meningkat? Bagaimana esensi tingkat tinggi dari suku Sky Fox begitu mudah diperoleh? Ah. Bukan untukku. Mereka masih tahu bahwa Tang San telah pergi untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Sekarang mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki darah klan Tianhu. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan ketika mereka belajar dalam putih. Meskipun wilayahnya baru saja meningkat, tetapi siapa yang akan meninggalkan tingkat kultivasinya untuk meningkat dengan cepat? Kampung halaman menertawakan, kamu tidak cukup. Kamu tidak bekerja keras, dan kamu selalu ingin bergantung pada orang lain. Dubai ironisnya berkata, jika Anda memiliki kemampuan, jangan gunakan darah Anda. Duduk saja dan katakan. Zhang Haoxuan berjalan keluar dan melihat muridnya, senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi sedikit kaya. Kepergian Tang San hari itu menurutnya sangat bijaksana. Peninggalan buntut rubah jelas merupakan barang bagus yang langka, sehingga nantinya semua ras rubah besar mencarinya. Namun, kamar dagang Lingqi menggunakan jaminan Tang San untuk menghabiskan uang untuk membelinya, dan tidak mengungkapkan informasinya. Bukan karena pedagang Lingqi akan begitu benar, itu karena, Tuan Sihir, di belakang Tang San terlalu tertarik. Semua orang duduk di ruang tamu, kesadaran spiritual Zhang Haoxuan berkembang, memasang penghalang isolasi, dan kemudian mengangguk ke Tang San. Tang San Dao, saya berpartisipasi dalam lelang pengadilan leluhur dengan guru saya kali ini. Memang ada banyak hal baik. Secara khusus, ketika Anda kembali ke Lembah Emas,
Anda akan mengetahuinya. Ini baik untuk semua orang. Kakak senior Oranye dan senior Brother Hometown. Masalah esensi dan darah telah dipecahkan, dan itu harus cukup sebelum Anda mencapai puncak tingkat 9. Mari kita pikirkan cara ketika Anda dipromosikan ke tingkat dewa di masa depan. Bagaimana kemajuan kultivasi Anda baru-baru ini? Petik 2. Mungkin Cheng Zicheng terlalu bersemangat setelah mendengar kabar baik, dan dia adalah orang pertama yang terburu-buru untuk mengatakan, tidak buruk. Saya telah memperoleh banyak hal dari Kaisar Iblis Abadi. Saya dibakar oleh api gunung sucinya setiap hari, saya merasa bahwa tubuh saya semakin kuat, dan garis keturunan itu sendiri tampaknya meningkatkan kemurniannya. Bagus, terlalu banyak konsumsi, dan saya lelah setiap hari ketika saya kembali. Untungnya, Anda dapat membantu saya. Dengan akumulasi obat selama ini, terasa efeknya lebih baik daripada berlatih selama beberapa bulan di akademi. Wu Bingji akhirnya berkata, hanya sedikit mahal. Sambil berbicara, dia memandang Tang San. Meskipun dia tidak bertanya seperti yang dilakukan Dubai, matanya menatap Tang San dengan beberapa harapan dan kebencian. Tang San tidak mengatakan untuk menemukan esensi dan darah yang tepat untuknya. Tapi Wu Bingji sendiri tahu situasinya sendiri, dan kemurnian garis keturunannya sudah agak enggan untuk berkultivasi ke tingkat saat ini. Tidak apa-apa untuk memasuki peringkat ke-9, tetapi sulit untuk berkultivasi ke puncak peringkat ke-9. Selain itu, level Bing Jingchang sendiri tidak cukup tinggi, dan potensi pengembangan di masa depan tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Ini juga simpul di hati Wu Bingji. Membaca Baidao, alam saya tidak berubah sejak terakhir kali saya meningkat. Tetapi setiap hari saya merasa di Gunung Suci Tianhu, saya memiliki banyak kendali atas keberuntungan udara, dan saya juga ingin memahami banyak hal yang tidak saya mengerti sebelumnya. Untuk keberuntungan, perbedaan dari malapetaka dan kontrol telah meningkat sedikit. Aku akan mencobanya untukmu nanti. Oke, Tang San mengangguk. Jika dia punya cukup waktu, dia bersedia tinggal di Gunung Suci Tianhu untuk sementara waktu, untuk sangat menghargai misteri Gunung Suci Tianhu. Meskipun Kaisar Setan Kristal Besar adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1, di dalam hatinya, Kaisar Setan Besar Tianhu selalu yang paling misterius. Apakah itu Gunung Suci Rubah Surgawi itu sendiri, Taman Neraka, atau bahkan seluruh benua peri, atau bahkan nasib bintang biru, tidak dapat dipisahkan dari penguasa misterius Istana Leluhur. Bab 444, Rumah Leluhur Klasik. Di masa depan, jika saya ingin dipromosikan ke alam dewa, saya khawatir saya akan mulai mencari peluang dari Gunung Suci Rubah Surgawi. Gunung Suci Rubah Surgawi dapat dibentuk oleh akumulasi batu takdir, di antara mereka, sama sekali tidak mungkin untuk mengatakan bahwa penguasa pesawat tidak mempengaruhi pesawat ini. Dan jika Tang San ingin dipromosikan ke tingkat dewa, hal pertama yang harus dia lakukan adalah mendapatkan persetujuan dari master pesawat atau master pesawat untuk menghindari pesawat ini. Saudaraku, saya akan membahas sesuatu yang penting dengan Anda nanti. Saudara kampung halaman, bagaimana keuntungan Anda di Gunung Suci Kristal? Kampung halaman saya tersenyum pahit dan berkata, 1 kedua, saya sudah bisa melewati level. Tapi 1 ketiga benar-benar tidak bagus. Saya telah mencoba berbagai metode sebanyak mungkin, tetapi tidak ada kemungkinan untuk lulus di semua. Terlalu sulit untuk bertiga sendirian. Itu saja. Tang San mengangguk dan berkata, ini memang sulit. Namun, Crystal Secret Mountain adalah tempat terbaik untuk mengasah kemampuan sendiri. Saya sarankan Anda semua mencobanya nanti, bahkan kakak senior Bai. Ketika Anda menghadapi banyak diri, itu salinan dari Anda juga menggunakan kemampuan Anda. Seperti yang disebut pengamat jelas, ketika Anda menghadapi diri sendiri, Anda akan dapat lebih merasakan kemampuan yang Anda miliki. Ini untuk Anda peningkatan kemampuan tempur sebenarnya sangat bagus memengaruhi. Semua orang menganggukkan kepala mereka, terutama dorongan. Dia sangat yakin, sejak pengalaman di Crystal Secret Mountain, meskipun dia telah dilecehkan dan putus asa, dia benar-benar yakin bahwa dia telah membuat kemajuan besar dalam pertempuran yang sebenarnya. Tang San menoleh ke Zhang Haoxuan dan berkata, Guru, apakah Anda membeli yang lain? Zhang Haoxuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, saya tidak berani bergerak. Di pelelangan nanti, koin Tianyu habis, dan ada juga koin Zijin. Semuanya diperdagangkan dalam mata uang kelas atas ini. Masing-masing barang itu sangat mahal, meskipun semuanya terjual habis. Itu hal yang sangat bagus,
tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita campur tangan. Di antara peri, yang kaya benar-benar kaya, dan yang miskin juga sangat miskin. Saya merasa sumber daya itu condong ke arah ras dengan Great Demon King, yang kecil. Ras hanya bisa menjadi semakin lemah. Tang San sedikit mengangguk dan berkata, ini juga situasi yang tak terhindarkan. Faktanya, ini juga merupakan masalah besar yang dihadapi kedua kerajaan. Pengadilan leluhur juga harus mempertimbangkan kepentingan Kaisar Iblis Besar dan Kaisar Tianjing dalam mediasi. Ras kecil terancam punah. Oh ya, hari ini hotelnya sangat ramai, sepertinya banyak penghuninya. Apa yang terjadi? Dia tidak bertanya di luar sebelumnya, tetapi sekarang para mitra kembali, hanya untuk bertanya. Zhang Haoxuan berkata, pengadilan leluhur klasik akan segera dimulai. Ini adalah acara 3 tahunan. Untuk memastikan bahwa ada penerus dari semua ras, pengadilan leluhur menyelenggarakan kompetisi elit setiap 3 tahun. Kompetisi elit semacam ini hanya dapat diadakan di bawah tingkat dewa. Partisipasi terbuka untuk semua ras. Pada akhirnya, 3 teratas akan dihargai. Dan itu setara dengan menerima penilaian semua kaisar pada saat yang sama. 10 besar terakhir kemungkinan akan mendapatkan token kaisar, dan orang yang mendapatkan token paling banyak adalah putra surga yang bangga. Selalu ada legenda di istana leluhur. Hanya mereka yang bisa memenangkan kejuaraan klasik leluhur yang memiliki kemungkinan menjadi kaisar di masa depan. Mereka bahkan akan dilatih sebagai penerus kaisar. Secara umum, mereka yang dapat memenangkan kejuaraan besar sebagian besar dari mereka berasal dari keturunan Kaisar Agung. Begitu ras non-kaisar yang terkuat memenangkan kejuaraan, itu juga akan sangat lesat. Hati Tang San tergerak, hari apa yang akan dimulai? Bisakah semua ras berpartisipasi? Zhang Haoxuan berkata, pengadilan leluhur selalu mengiklankan dirinya dengan keadilan dan keadilan, sehingga secara alami terbuka untuk semua ras. Tetapi pada kenyataannya, ras yang dapat berpartisipasi secara alami memiliki latar belakang tertentu, dan biaya pendaftaran juga sangat mahal. Tidak mungkin bagi klan kecil untuk berpartisipasi. Tidak mungkin mendapatkan hasil apapun. Mengapa? Apakah Anda punya ide? Bukankah kita sudah mengatakan bahwa kita harus tetap rendah hati? Tang San tersenyum dan berkata, saya tidak punya ide, tetapi ada orang yang cocok untuk berpartisipasi. Dia tidak berbicara tentang orang lain, tentu saja dia adalah Liger Swordsein. Awalnya, tujuan penting untuk kembali kali ini adalah untuk membawa Liger Swordsein ke klan Singa Emas untuk mendapatkan persetujuan mereka. Pengakuan tidak lebih dari menguji dan menunjukkan kekuatan. Namun, dibandingkan dengan ujian atau bahkan kemungkinan dikutuk di klan Singa Emas, bagaimana jika Santo Pedang Liger bersinar di klasik leluhur? Itu akan sangat berbeda, karena klasik pengadilan leluhur sangat penting, maka, jika ahli pedang Liger akhirnya bisa mendapatkan peringkat tinggi, apa yang dipikirkan perlombaan Singa Emas? Apalagi jika bisa menjadi juara, Excalibur kemungkinan besar akan langsung jatuh ke tangannya. Adapun kutukan, emosi, Tang San tidak khawatir sama sekali dalam hal ini. Di dunia klan monster, kekuatan selalu menjadi yang tertinggi. Kekuatan yang cukup dapat menyelesaikan semua masalah, terutama dilema yang saat ini dihadapi oleh klan Singa Emas, dan membutuhkan bintang baru yang nyata untuk memimpin mereka. Garis keturunan tingkat pertama yang sekarang dipromosikan oleh Liger Swordsein secara alami adalah yang paling cocok, dan sangat mungkin bahwa Kaisar Iblis Macan Putih akan datang untuk memenangkannya. Tidak masalah bagi Tang San apakah dia bekerja sama dengan klan Singa atau klan Macan, tidak masalah pihak mana yang akan dia berikan manfaat paling banyak. Oleh karena itu, setelah mendengar Zhang Haoxuan berbicara tentang situasi kompetisi elit, pikiran pertama Tang San adalah membiarkan kucing besar berpartisipasi dalam kompetisi elit ini dan menunjukkan kekuatannya dalam kompetisi elit. Satu-satunya masalah sekarang adalah bahwa pria ini belum bergegas ke istana leluhur. Guru, kapan batas waktu pendaftaran? Tang San bertanya. Zhang Haoxuan berkata, saya tidak tahu secara spesifik. Saya akan keluar untuk mencari tahu nanti. Siapa yang ingin Anda hadiri? Tang San tersenyum dan berkata, apa pendapatmu tentang Liger Swordsein? Ini pasti cocok. Itu, apakah tidak apa-apa? Meskipun dikenal sebagai yang pertama di bawah tingkat dewa di kota Keri, itu berbeda di sini. Pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di Istana Leluhur mencakup banyak garis keturunan tingkat 1 dan pembangkit tenaga listrik tingkat 9. Dengan itu aku takut, kata Zhang Haoxuan ragu-ragu.
Tang San menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak, saya percaya itu pasti memiliki kesempatan untuk mendapatkan peringkat yang baik. Dia tidak mengatakan bahwa Master Pedang Liger sekarang adalah garis keturunan tingkat pertama. Dapat dikatakan bahwa Liger Swordsman telah mengalami ratusan pertempuran, dan semuanya berasal dari pertempuran mematikan di Kolosseum. Dari segi pengalaman tempur dan kemauan bertarung, adalah orang yang kuat di level yang sama. China sama sekali tidak kalah dengan keberadaan apapun. Terlebih lagi, Liger Jingang sudah merupakan kemampuan kuat yang dibawa oleh garis keturunan tingkat pertama. Garis keturunan tingkat pertama ini hampir tidak muncul di depan semua ras. Tiba-tiba muncul di kompetisi elit. Lawan tidak memahaminya, dan itu mengejutkan menang kemungkinannya secara alami lebih besar. Zhang Haoxuan sepertinya memahami sesuatu secara tiba-tiba, dan menatap Tang San dengan mata yang membara. Maksudmu, membunuh pedang suci. Mengenai situasi suku Liger, Tang San telah memberitahu Zhang Haoxuan selama periode ketika dia berada di istana leluhur sebelumnya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin menggambar suku Liger untuk digunakan manusia. Masalah impuls darah suku Liger diselesaikan olehnya, meskipun jumlahnya kecil, itu pasti ras yang kuat. Tang San sedikit mengangguk, butuh waktu terlalu lama bagi suku Liger untuk berkembang sendiri. Apalagi, jika tidak bisa naik ke panggung, pengaruhnya secara alami akan kecil. Jika suku Liger bisa mendapatkan singa dan klan harimau di masa depan, jika macan benar-benar mengenali dan menjadi yang terkuat di antara mereka, maka pola kedua klan kuat ini dapat diubah. Begitu kucing besar menjadi pemimpin salah satu dari mereka, itu akan sangat bermanfaat untuk kami. Jadi, kali ini saya juga mengundang kucing besar untuk datang. Pasangan itu harus ada di sana dalam 2 hari. Napas Zhang Haoxuan mulai sedikit terburu-buru, dan matanya menatap Tang San. Orang lain mendengarnya di awan kabut, tetapi dia tahu apa yang diinginkan Tang San. Bab 445, Sambungan Vertikal dan Horizontal. Jika umat manusia ingin bangkit di masa depan, sangat tidak mungkin untuk berdiri di sisi berlawanan dari semua monster dan roh. Manusia terlalu lemah. Yang terpenting adalah manusia tidak memiliki warisan sama sekali, dan mereka bergantung pada transformasi iblis untuk memiliki beberapa kemampuan. Ingin bangkit di antara banyak ras kuat dan memiliki ruang sendiri hanyalah mimpi. Tetapi jika ada lebih banyak balapan, terutama yang kuat, itu akan berbeda, setidaknya akan jauh lebih mudah. Ini memang cara. Faktanya, itu juga yang selalu ingin dilakukan oleh organisasi penebusan, dan baru pada saat itulah ada serangkaian operasi oleh Mei Gongzi yang berusaha untuk mewarisi takhta di antara ras iblis merak. Tidak ada keraguan bahwa kesulitan Mei Gongzi untuk mewarisi posisi patriark klan merak sangat besar, meskipun sekarang diakui oleh Raja Iblis Merak, bagaimana mendapatkan pengakuan dari seluruh kelompok etnis dan pengakuan dari istana leluhur di masa depan adalah masalah pengalaman, kesulitan demi kesulitan. Tapi Liger berbeda. Suku Liger sendiri merupakan suku monster, dan juga berhubungan dengan suku singa dan suku harimau. Meski ditolak oleh kedua ras tersebut, namun dapat dilihat dari suku singa dan macan bahwa mereka belum musnah, lagi pula darah lebih kental dari air. Setelah suku Liger dapat membuktikan bahwa mereka sebenarnya lebih baik dari suku singa dan harimau asli setelah hibridisasi, maka bukan tidak mungkin untuk membalikkannya. Dan situasi seperti itu tidak akan ditolak oleh pengadilan leluhur. Ini bahkan lebih mudah daripada upaya Mei Gongzi di Peacock di Menrache. Bagaimanapun, Liger Swordsman telah memiliki banyak prasyarat. Melihat sesak napas guru, Tang San buru-buru berkata, mari kita mengambil langkah dan lihat apa yang kita lakukan. Situasi terbaik adalah apa yang kita bayangkan, tetapi bahkan jika itu tidak berhasil, setidaknya kita masih memiliki persahabatan yang lebih besar. Petik 2. Tang San tidak peduli apakah persahabatan suku Liger di masa depan akan selalu ada, tanpa dia, suku Liger tidak akan mampu menyelesaikan ledakan nadi darah dalam beberapa generasi. Hanya saja, semburan nadi darah akan berangsur-angsur memudar seiring para leluhur memecahkan masalah saat mereka berkembang biak. Tapi setidaknya untuk saat ini, mereka juga harus mendapat bantuan Tang San. Hubungan semacam ini adalah yang paling mendarah daging. Jika ada yang ingin merugikan Tang San, klan Liger pasti akan berdiri di depannya dengan segala cara. Zhang Haoxuan mengangguk, dan berkata, jadi, ketika Anda mengambil pedang Excalibur, Anda benar-benar memiliki ide seperti itu. Ini benar-benar jauh ke depan. Jika ini terjadi, saya akan menyatakan pencapaian Anda kepada organisasi.
Tang San, saya benar-benar mulai melihat harapan di dalam dirimu. Tang San berkata, jangan katakan bahwa, sebagai manusia, kita terikat tugas. Inilah yang harus kita lakukan. Kita hanya bekerja ke arah ini. Sekarang ada perlombaan lain yang mungkin dimenangkan. Oh, Zhang Haoxuan mengangkat semangatnya, juga. Ras yang mana? Klan kecil baik-baik saja, kita juga harus memperjuangkannya sebanyak mungkin, dan mengumpulkan lebih banyak. Tang San mengangguk dan berkata, ini ras kecil, jumlahnya bahkan telah mencapai akhir kepunahan, tetapi ini juga kesempatan kita. Ras ini terkait dengan kakak laki-laki. Ada hubungannya denganku. Wu Bing terus menunjuk dirinya sendiri, dengan ekspresi ragu di wajahnya. Tang San mengangguk padanya, lalu berbalik ke Zhang Haoxuan, dan berkata, Guru, apakah Anda ingat tahta beku yang muncul di akhir lelang benda aneh hari itu? Kemudian, Patriark klan gadis es membatalkan penawaran dan mengambil es tahta telah pergi. Zhang Haoxuan mengangguk dan berkata, tentu saja aku ingat. Tang San berkata, Patriark gadis es bernama Huang Bingbing, dan sedang menunggu di kamarku sekarang. Saat ini, dia secara singkat menceritakan percakapan antara dirinya dan Patriark gadis es, dan detailnya dijelaskan di dalamnya dilema saat ini dihadapi oleh klan wanita es. Perubahan Bingjing datang dari klan wanita Bing. Wu Bingji sendiri tidak sepenuhnya menyadari fakta ini. Dia hanya tahu bahwa apa yang dia warisi adalah perubahan Tianjing dan tipe elemen dari klan Jingwei. Tapi saya tidak tahu dari ras mana itu berasal. Tetapi pada saat ini, setelah mendengarkan akun Tang San, dia menyadari bahwa ayahnya bukanlah roh, tetapi ibunya adalah klan wanita es, dan ayahnya sebenarnya adalah seorang manusia. Ini membuat ekspresinya aneh tanpa sadar. Untuk waktu yang lama, dia membenci suku monster, suku roh, dan manusia lainnya. Ini adalah masalah ibu yang disalahgunakan oleh manusia. Namun, tampaknya itu bukan situasi yang tragis baginya. Wu Bing adalah seorang yatim piatu setelah diselamatkan oleh organisasi penebusan, dan dia dibangunkan secara bawaan di bawah kendali elemen es. Dia adalah eksistensi generasi muda yang sangat luar biasa. Kemudian, dia dikirim ke Akademi Keselamatan Kota Kerry dan dibesarkan oleh para guru. Ia tumbuh dan menjadi murid Guan Longjiang. Adapun pengalaman hidupnya sendiri, dia tidak mengeksplorasi terlalu banyak seperti orang lain, bagaimanapun, semua orang pada dasarnya adalah yatim piatu, dan mereka pada dasarnya adalah produk dari tragedi. Tetapi setelah mendengarkan analisis Tang San hari ini, Wu Bingji menyadari bahwa masih ada situasi seperti itu di tubuhnya. Ini tidak hanya luar biasa, tetapi juga membuatnya memiliki keinginan yang kuat untuk mengeksplorasi misteri pengalaman hidupnya. Merasakan napas cepat dari kakak laki-laki itu, Tang San berkata, Patriark Huang Bingbing masih menunggu di kamarku, hanya untuk melihat apakah kakak laki-laki itu benar-benar mewarisi perubahan roh es. Dan kakak laki-laki itu ingin lebih meningkatkan wilayahnya di dunia, masa depan juga. Ini akan jatuh pada gadis es. Jika kita bisa membuat gadis es setuju untuk menikah dengan kita untuk melahirkan keturunan, maka ras ini pasti akan berdiri di pihak kita. Patriark Huang Bingbing berkata, gadis es meskipun klan lemah sekarang, ada lebih dari 20 orang kuat di atas tingkat dewa. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Tang San secara kasar menjelaskan pikirannya dengan jelas, ekspresi Wu Bingji rumit, tetapi ekspresi Zhang Haoxuan sudah semakin bersemangat. Terutama ketika dia mendengar bahwa masih ada lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa di klan wanita es, dia mengepalkan tangannya dengan gembira. Jika suku bangsa seperti itu dapat berasimilasi dengan manusia, maka bagi manusia, hanyalah situasi baik yang tidak mungkin lebih baik. Ini berbeda dengan suku Liger. Bahkan jika suku Liger mengakui manusia sebagai sekutu mereka, tidak mungkin untuk menikah dengan manusia. Manusia akan mendapatkan bantuan mereka, tetapi mereka tidak akan banyak bermanfaat. Namun klan gadis es berbeda, jika klan gadis es bersedia untuk kawin campur dan menikah dengan manusia, itu berarti manusia dapat membenarkan warisan karakteristik garis keturunan klan gadis es dan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi roh es. Tidak lagi mengorbankan wanita untuk mereproduksi keturunan untuk memiliki transformasi dewa setan dan transformasi Tianjing. Ini hanyalah perubahan penting untuk mengubah pola. Bahkan lebih penting dalam pikiran Zhang Haoxuan untuk memperjuangkan suku gadis es, yang mirip dengan struktur tubuh manusia daripada suku Liger. Pergi, cepat pergi. Patriark diminta untuk menunggu dengan tergesa-gesa. Jika saya perlu berpartisipasi, saya juga dapat berpartisipasi.
kata Zhang Haoxuan dengan tidak sabar. Tidak bisa pergi. Suara yang agak cemas tiba-tiba terdengar, dan semua orang menoleh karena terkejut, dan melihat bahwa Cheng Zicheng dengan bersemangat berdiri, dan meraih Wu Bingji di sebelahnya. Merasakan tatapan aneh semua orang, wajah cantik Cheng Zicheng tiba-tiba memerah, tetapi dia hanya menatap Wu Bing dan berkata, "Kamu tidak bisa pergi, saudaraku, kamu tidak bisa pergi, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Betapa pintarnya Tang San, dia segera mengerti apa yang dikhawatirkan Cheng Zicheng dari ekspresinya, dan dia tidak bisa tidak menyesalinya untuk sementara waktu, karena dia mengabaikan pikiran kakak perempuan itu. Dijelaskan dengan cepat, "Kakak perempuan, jangan khawatir, saya meminta kakak laki-laki untuk pergi hanya untuk membuktikan kepada Patriark klan Gadis Es bahwa keturunan yang lahir setelah penyatuan manusia dan klan Gadis Es dapat memiliki transformasi esensi es dan dapat berkultivasi dengan sangat kuat. Ini bukan untuk dia pergi. Pernikahan, Anda dapat yakin. Di masa depan, klan wanita es akan menikah, dan beberapa organisasi keselamatan kita juga manusia. Itu tidak akan terjadi, milik kakak." Cheng Zicheng berbalik, "Apa hubungannya pernikahan ini denganku?" Bab 446, Ibu dari Wu Bingji. Wu Bingji sudah sedikit pulih saat ini. Dia memandang Tang San, dan kemudian pada Zhang Haoxuan, "Aku akan pergi menemuinya." Tang San, dia berhenti ketika dia mengatakan itu. Bagaimanapun juga, dia tidak melakukannya, tidak mengatakan babak kedua, keluar. Tetapi Tang San sudah menyadari apa yang ingin dia katakan, dan merendahkan suaranya, "Kamu bisa mencobanya, coba tanyakan, meskipun mungkin tidak ada hasil. Jadi kamu harus siap secara mental, kakak." Wu Bingji ingin pertanyaan itu jelas terkait dengan pengalaman hidupnya sendiri. Dia pasti berusaha mencari keberadaan ibunya. Cheng Zicheng sudah melepaskan tangan Tang San ketika dia mengatakan dia tidak akan membiarkan Wu Bingji menikah dengannya. Wu Bing melanjutkan, "Saya mengerti, ayo pergi sekarang." Dengan itu, dia memimpin, berbalik dan berjalan keluar, setelah Tang San memberi hormat sedikit kepada guru, mengikuti Wu Bing. Cheng Zicheng berbalik, mengatupkan mulut kecilnya, dan mendengus dingin, "Aku kembali ke kamar," dan kemudian berjalan keluar. Dubai menjulurkan lidahnya dan berbisik ke kampung halamannya, "Ini adalah cinta tak berbalas." Telinga Cheng Zicheng sangat runcing, "Menurutmu siapa cinta tak berbalas?" Dia tiba-tiba kembali, menatap putih. "Aku berkata pada diriku sendiri, aku selalu sangat mengagumimu, dan selalu menjadi cinta tak berbalas, tetapi kamu memandang rendah aku." Betapa pintar membaca bye-bye, dia segera mengubah kata-katanya. Cheng Zicheng mendengus jijik, "Hanya kamu." Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Semua orang dapat melihat perasaan Cheng Zicheng tentang Wu Bingji dengan jelas. Meskipun mereka masih muda, Wu Bingji jelas tidak tahu tentang hubungan antara pria dan wanita. Dia fokus pada kultivasi. Saya juga tahu kebaikan Cheng Zicheng perasaan terhadapnya, tetapi dia tidak pernah memberikan tanggapan apapun kepada Cheng Zicheng. Untuk ini, Zhang Haoxuan berpikir itu tepat. Bagaimanapun, Wu Bingji adalah kakak laki-laki, dan Cheng Zicheng masih muda, jadi dia tidak terburu-buru. Tapi hari ini, tampaknya Cheng Zicheng benar-benar tersentuh oleh kakak laki-lakinya. Kalau tidak, reaksi barusan tidak akan sebesar itu. Tang San dan Wu Bing terus berjalan berdampingan dan berjalan ke kamar mereka. Saat mereka berjalan, Tang San bertanya kepada Wu Bingji dengan suara rendah, "Kakak, kamu ke kakak senior orangnya?" Wu Bingji menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata, "Saya tahu jeruk baik untuk saya. Tapi sekarang saya tidak punya pikiran untuk memikirkannya. Mari kita bicarakan itu ketika saya bisa mencapai tingkat dewa. Saya ada di sana ketika saya berusia 18 tahun. Saya telah bersumpah dalam hati saya bahwa saya tidak akan pernah memiliki keluarga tanpa menjadi dewa." Tang San mengangguk, dan berkata, "Tidak terburu-buru, Anda semua masih sangat muda. Namun, jika Anda ingin menjadi dewa, balap gadis es harus menjadi kesempatan yang baik. Kali ini saya akan meminta Patriark untuk membiarkan Anda coba gunakan tahta beku untuk berkultivasi. Itu telah mengumpulkan begitu banyak uang dari saya, itu tidak boleh menolak. Kakak laki-laki akan mengambil kesempatan untuk memurnikan garis keturunan kali ini, setidaknya sejauh dia bisa berkultivasi ke ke-9 level puncak. Di masa depan, ketika kamu ingin menembus level dewa, The Ice Girl Rache harus pergi ke sana." "Ya," Wu Bingji mengangguk.
Perubahan mendadak dalam pengalaman hidupnya membuatnya merasa sangat rumit sekarang, dan secara emosional sedikit bingung. Keduanya datang ke pintu kamar Tang San, dan Tang San mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka, menampakkan wajah cantik Huang Bingbing. "Patriark, kami kembali." Tang San mengangguk padanya. Tatapan Huang Bingbing melintasinya, dan jatuh pada Wu Bingji yang berada di belakang. Daya tarik darah adalah yang paling jelas di antara ras yang sama. Wu Bing segera merasa bahwa darahnya tampak berfluktuasi, dan rasa dingin secara alami terpancar dari tubuhnya, dan matanya berubah menjadi warna biru es. Mata Huang Bingbing juga berubah menjadi biru es pada saat yang sama, dan matanya saling berhadapan. Wu Bingji tiba-tiba merasakan keintiman yang tak terkatakan menyebar di dadanya, dan tanpa sadar berkata, "Wu Bingji telah bertemu dengan Patriark." "Masuk." Huang Bingbing diam-diam merasakan fluktuasi garis keturunan Wu Bingji sambil membiarkannya membuka pintu. Ketika keduanya masuk ke kamar, Wu Bingji tampak sedikit tertahan, dan mengikuti Tang San. Huang Bingbing membawa mereka ke ruang tamu dan memberi isyarat meminta untuk duduk. Tang San menarik Wu Bingji untuk duduk, tetapi Huang Bingbing datang ke Wu Bingji dan duduk. Dia tanpa basa-basi meremas pergelangan tangan Wu Bingji. Wu Bingji berbalik untuk melihat Tang San, tidak ada pemberontakan. Dia tahu bahwa ini adalah pihak lain yang merasakan perubahan dalam darahnya. Huang Bingbing memejamkan matanya dan merasakannya dalam diam. Dengan kekuatan kesadaran spiritualnya, dia secara alami dapat dengan jelas merasakan setiap perubahan di tubuh Wu Bingji, terutama intensitas dan kemurnian garis keturunan. Butuh 1/4 jam penuh sebelum Huang Bingbing melepaskan tangannya, bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan garis keturunan normal, tetapi pelatihannya sangat bagus. Basis kultivasi puncak tingkat 8 harus dikontrol dan dikompresi. Kuncinya adalah itu vitalitasnya sangat tinggi. Kuat dan makmur, melebihi anggota suku biasa. Jika kemurnian garis keturunan lebih ditingkatkan, tingkat dewa diharapkan. Ketika sampai pada 4 kata terakhir, matanya yang indah melebar, dan dia menoleh untuk melihat Wu Bingji. "Kamu sepenuhnya mengandalkan kultivasimu sendiri untuk mencapai level saat ini." Wu Bingji melihatnya, sedikit mengangguk, dan berkata, "Ya, ada beberapa peluang, tetapi kultivasinya tergantung pada saya." Huang Bingbing dengan serius berkata, mengandalkan kultivasinya sendiri untuk mencapai puncak tingkat ke-8, tingkat ke-9 diharapkan untuk masuk. Meskipun kemacetan telah tercapai, itu sama untuk kebanyakan orang. Kemurnian garis keturunan Anda sedang mempertimbangkan. Penatua tingkat dewa. Wu Bingji bergerak dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya juga bertanya kepada Patriark apakah dia dapat menemukan seorang ibu untuk saya." Wajah Huang Bingbing dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah Anda tahu kejahatan apa menikah dengan orang asing secara pribadi? Di klan, itu adalah untuk kembali ke sumber aslinya dan membentuk kembali Hanbing." Wu Bing terus mandek, "Patriark." Huang Bingbing tidak lagi memperhatikannya, tetapi menoleh ke Tang San, dan berkata, "Kamu telah membuktikan bahwa situasi yang kamu katakan itu benar. Tapi masalah ini sangat penting, dan aku belum bisa memberikan jawaban. Aku harus tunggu sampai aku kembali untuk menyelidiki dan mendiskusikannya dengan jelas." "Kamu memintanya untuk kembali ke klan gadis es bersamaku?" Tang San menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, dan berkata, "Tidak, ini adalah kakak laki-laki seniorku. Dia tidak bisa kembali ke klan wanita es bersamamu sekarang. Ini belum waktunya. Jika klanmu akhirnya memutuskan bahwa kamu tidak bersedia bekerja sama dengan kami, tidak memilih jalan saya, maka kakak, sebagai pewaris darah Anda, dan masih ada yang tidak diizinkan oleh aturan sukunya sendiri, bisakah dia datang kembali hidup-hidup?" Huang Bingbing menatapnya dengan mata dingin dan berkata, "Kamu benar. Namun, sebagai keturunan orang-orang kami yang melanggar aturan klan, dia sendiri harus dibawa kembali olehku untuk dibuang. Jika para tetua akhirnya setuju denganmu lamaran, kalau begitu, dia mungkin aman, jika tidak dia secara alami akan kembali ke es. Tidak peduli apakah dia bekerja sama dengan manusia atau tidak, aku harus membawanya kembali. Eksistensi seperti dia, terutama seorang pria, tidak bisa tinggal di luar." Ekspresi Tang San tenggelam, "Saya tidak menjelaskan ini sebelum Patriark meminta saya untuk membawa kakak laki-laki." Huang Bingbing berkata dengan acuh tak acuh, "Jika saya menjelaskannya, apakah Anda masih akan membawanya? Sekarang telah terbukti bahwa dia memang diwarisi dari darah keluarga saya. Secara alami, masalah ini harus diselidiki dengan jelas.
Saya akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan Anda. Selesai. Usulan sebelumnya, Tang San berkata tanpa kompromi, tapi ada juga kemungkinan tidak berhasil. Huang Bingbing tidak membantah, tetapi berkata dengan tenang, saya ingin membawanya pergi, tetapi Anda masih ingin menghentikannya. Wu Bingji ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Tang San. Dia menarik kakak laki-laki itu ke sisinya, dan kemudian menatap patriark klan wanita es di depannya dengan mata panas. Kamu bisa mencoba. Huang Bing berkata dengan dingin, lagi pula kamu bukan dewa tingkat. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan darah yang cukup kuat? Aku berkata, aku harus membawanya pergi. Tang San berkata, nah, patriark, kami bertengkar, dan Anda tidak dapat menggunakan tahta beku. Jika Anda dapat mengalahkan saya, Anda akan membawanya pergi, jika tidak, Anda akan maju sesuai dengan kesepakatan kami sebelumnya dan kembali dengan dirimu sendiri. Di masa depan, terlepas dari apakah kamu bekerja sama atau tidak, kamu pasti tidak sulit untuk menjadi kakak laki-laki. Bab 447, Tantang Matriark Es. Huang Bingbing memandangnya dengan heran, tetapi menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya mengambil uang Anda dan tidak ingin membunuh Anda. Tang Sandao, jika saya tidak membuktikan bahwa saya memiliki kekuatan yang cukup, saya khawatir kerjasama kita sendiri akan memiliki masalah di masa depan. Dalam hal ini, lebih baik untuk menyelesaikan masalah terlebih dahulu, sehingga kita dapat berdiri di atas landasan medan kekuatan yang setara untuk dialog. Mata indah Huang Bingbing sedikit menyipit, kamu terlihat sangat percaya diri. Kemampuan garis keturunanmu sebelumnya memang bagus, tapi itu jauh dari cukup. Ya, aku berjanji, jika kamu menang, aku tidak akan membawanya pergi. Pada saat yang sama waktu, saya akan mencoba yang terbaik untuk memfasilitasi ini. Tetapi jika Anda kalah, saya akan membawanya pergi, tetapi saya akan tetap mencoba yang terbaik untuk mewujudkannya. Tang San menatapnya dengan mata panas, dan berkata, jika aku kalah, kamu mengambil kakak laki-laki itu. Tetapi jika kamu menyakitinya 1 sen pun, dalam waktu dekat, aku akan meratakan klan wanita es dan membiarkan kalian semua kembali ke es. Ketika dia mengucapkan kalimat ini, meskipun nadanya tenang, tidak terlihat, ada keagungan yang tak terlukiskan mekar. Tang San seperti itu, apalagi Huang Bingbing, bahkan Wu Bingji belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, dia tampaknya telah benar-benar berubah menjadi orang lain. Tang San benar-benar marah. Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan patriark dari klan Gadis Es, dalam pertukaran sebelumnya, semua yang dia lakukan adalah untuk klan Gadis Es. Meskipun dia memiliki niat untuk membantu umat manusia bangkit, semua yang dia katakan adalah benar. Es klan wanita juga memiliki manfaat yang besar. Tetapi patriark ini harus secara paksa membawa Wu Bingji kembali ke klan untuk perawatan setelah dia membawa Wu Bingji, yang benar-benar membuat Tang San marah. Tang San mengerti bahwa patriark yang sombong di depannya belum pernah melihat manusia seperti dia. Tanpa membuktikan kekuatannya sendiri, kerjasama antara kedua pihak mungkin sulit untuk benar-benar dilanjutkan. Ini juga merupakan kebiasaan kedua suku peri sepanjang waktu, dan kekuatan adalah dasar dari segalanya. Sama seperti mengapa kucing besar begitu yakin pada Tang San, bukan hanya karena Tang San menyelamatkan seluruh kelompok liger, harimau, dan binatang buas, tetapi juga karena Tang San mengalahkannya 1 lawan 1 di medan perang. Untuk Tang San, selain bersyukur, dia juga yakin. Dari arah mana patriark kembali ke klan Gadis Es, kita akan meninggalkan istana leluhur dari arah itu dan pergi ke istana leluhur untuk menemukan pertempuran, dan kakak laki-laki akan menyaksikan kemenangan. Aku memberi patriark 5.000 koin elemen sebelumnya. Jika saya menang, koin elemen ini masih akan diambil untuk Anda, dan itu tidak akan berbahaya bagi Anda dan membiarkan Anda pergi dengan selamat, tapi saya harap Anda dapat menggunakan tahta beku untuk memperbaiki garis keturunan saya untuk kakak laki-laki saya, setidaknya untuk bisa berkultivasi ke tingkat ke-9. Huang Bingbing memandang Tang San dengan perasaan aneh di hatinya, ketika Tang San mengucapkan kata-kata yang mengancam sebelumnya. Jantungnya bahkan berhenti berdetak, merasa telah melakukan sesuatu yang salah. Apakah dia tampaknya benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan dirinya sendiri? Tapi bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Anda tidak menggunakan tahta beku, Anda juga merupakan pembangkit tenaga listrik di tingkat puncak Jingwang. Ya, Huang Bingbing juga menyesali pernyataan bahwa dia harus membawa Wu Bingji secara paksa sebelumnya. Sebenarnya, itu sudah memikirkannya,
dan akan mencoba yang terbaik untuk mempromosikan kerja sama ini apapun yang terjadi. Karena semua yang dikatakan Tang San sebelumnya benar-benar menggerakkannya. Namun, kerja sama adalah milik kerja sama, dan siapa yang memimpin juga sangat penting. Itu tidak bermaksud untuk menyakiti Wu Bingji jauh di lubuk hatinya, tetapi membawa orang seperti itu pergi, seseorang dapat kembali dan mencoba untuk membiakkan keturunan, dan itu setara dengan menyandera di tangannya sendiri. Klan pasti menguntungkan, tapi yang tidak diharapkan adalah reaksi Tang San akan sangat besar. Apakah Patriark pergi sekarang atau menunggu sampai besok pagi? Tanya Tang San. Baru saja, Huang Bingbing sudah memikirkannya di dalam hatinya, jadi dia tidak ingin menunda. Itu sudah membuat keputusan di dalam hatinya saat ini, dalam pertempuran selanjutnya, itu harus lebih lembut jika menang, setidaknya untuk memastikan Shuro ini keselamatan seniornya. Untuk meredakan beberapa ketegangan saat ini, juga sangat jelas bahwa ada harga yang sangat tinggi untuk formasi di lelang rumah leluhur agung, jadi agak diyakini bahwa master formasi di mulut Tang San bekerja sama untuk mengirimkannya. Tidak mau benar-benar menyinggung perasaannya. Wu Bingji mengedipkan mata pada Tang San, dan Tang San dengan lembut menggelengkan kepalanya. Mereka telah bersama begitu lama, dan mereka sudah memiliki pemahaman diam-diam. Wu Bingji bertanya kepada Tang San apakah dia ingin memberitahu guru tentang hal itu. Jawaban Tang San adalah tidak. Meskipun Zhang Haoxuan sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sekarang, dia hanya pendatang baru di tingkat dewa, dan dia masih jauh di belakang Huang Bingbing. Selain itu, Huang Bingbing masih memiliki tahta beku, dan ketika dia melemparkan tahta beku, ini adalah orang yang kuat di tingkat Raja Iblis Besar. Tang San sudah menjalankannya sekarang, tidak mengizinkannya menggunakan tahta beku. Tetapi jika Zhang Haoxuan ada di sini, ketika Huang Bingbing merasakan bahaya, akan sulit untuk mengatakannya. Karena itu, Tang San menginginkannya sejak awal, dan harus menghadapi situasi di depannya sendirian. Huang Bingbing tidak punya banyak hal untuk dibersihkan, dan mereka berdua langsung keluar dari White Tiger Hotel, menyewa kereta di depan hotel, dan langsung pergi ke halaman leluhur. Huang Bingbing ingin kembali ke Ais Gelrace, jadi tentu saja dia harus memilih jalan keluar ke utara. Duduk di kereta, tidak ada pihak yang berbicara. Suasana hati Wu Bingji saat ini adalah yang paling rumit, meskipun dia tidak tahu tingkat kultivasi Huang Bingbing yang sebenarnya, dia yakin dengan tingkat dewa. Apa yang Tang San pikirkan tentang menantang pembangkit tenaga listrik tingkat dewa seperti itu? Namun, dari kata-kata Tang San sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa Tang San tampak yakin. Karena dia belum pernah melihat Tang San melakukan sesuatu yang tidak pasti. Huang Bingbing mengatakan sebelumnya bahwa dengan garis keturunannya, ibunya harus menjadi tetua tingkat dewa di antara klan wanita Bing. Dengan kata lain, ibunya mungkin masih hidup, dan dia ada di Ais Gelrace. Dari sudut pandang ini, saya sangat ingin pergi ke Wu Bingji, klan wanita es. Bahkan jika ada risiko, dia ingin melihat seperti apa ibunya. Jadi dia sudah memiliki keputusan di dalam hatinya, begitu Tang San dikalahkan, dia segera menunjukkan kepada Huang Bingbing bahwa dia bersedia pergi ke klan wanita es, dan memintanya untuk melepaskan Tang San. Pada saat ini, Tang San adalah yang paling tenang di antara keduanya dan seorang gadis es, dia menutup matanya, seolah-olah dia telah memasuki dunia melupakan sesuatu. Napas seluruh tubuh menyatu, dan ada lingkaran cahaya yang muncul secara alami menempel di permukaan kulitnya. Anda tidak akan menemukannya jika Anda tidak melihat lebih dekat, tetapi ketika Anda melihat lebih dekat, Anda bisa merasakan perasaan yang aneh, kebulatan di tubuhnya. Mata Huang Bingbing sebagian besar jatuh pada Tang San, dan jarang menatap Wu Bingji. Bagaimana seharusnya pertempuran berikutnya ditentukan? Inilah yang sedang dipikirkannya sekarang. Adapun kalah dari Tang San, tidak pernah terpikir bahwa tidak peduli seberapa mau bekerja sama, itu pasti tidak akan bisa kalah sebagai patriark klan gadis es. Ini adalah kebanggaan klan wanita es. Langit benar-benar gelap, dan ketika mereka keluar dari halaman leluhur, mereka hanya bisa menggunakan cahaya bintang dan bulan yang jarang untuk saling melihat. Kereta kuda terus mengirim mereka 10 mil jauhnya dari istana leluhur. Tang San membayar lebih dan membiarkan kereta kuda menunggu di sini sebentar. Kereta ini milik istana leluhur, dan itu jauh lebih mudah dan lebih mudah untuk dilewati. Langkah selanjutnya adalah mendaki gunung. Pintu keluar di sebelah utara pelataran leluhur adalah daerah perbukitan. Tempat ini masih relatif dekat dengan istana leluhur,
dan harus sedikit lebih jauh, dan tidak mudah ditemukan oleh istana leluhur dengan bertarung di Gunung Kol. Situasi seperti itu sering terjadi di istana leluhur. Perkelahian pribadi tidak diperbolehkan di istana leluhur, jadi tentu saja mereka hanya bisa bertarung di luar istana leluhur. Tidak ada pertukaran di jalan, dan dia melewati dua bukit dan tiba di sebuah gunung yang relatif datar. Huang Bingbing berhenti lebih dulu dan berkata, "Ini dia." Tang San sedikit mengangguk, dan berkata, "Ya. Kakak, tolong perhatikan dari samping. Tidak peduli apa yang kamu lihat hari ini, tolong minta kakak untuk merahasiakannya untukku." Bab 448, Bidang Dua Kutub yang Baik dan Buruk. Ya, Wu Bingji mengangguk dan tidak banyak bicara. Faktanya, dia selalu tahu bahwa Tang San memiliki rahasia, seperti Liger Swat Sein yang mengalahkan puncak tingkat ke-9, yang pasti digunakan di luar kognisinya. Kemampuan untuk melakukannya. Sekarang Tang San ingin menantang pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dia juga ingin melihat seberapa dalam latar belakang murid junior kecilnya, dan atas dasar apa dia akan melawan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Wu Bingji sengaja pergi lebih jauh. Tang San dan Huang Bingbing berdiri saling berhadapan hanya 10 meter jauhnya. Huang Bing berkata dengan dingin, "Kamu benar-benar ingin melakukannya denganku. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Jadi, saya dapat meyakinkan Anda bahwa dia akan menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika klan tidak setuju untuk bekerja sama dengan manusia, saya akan melakukannya, melindunginya." Hidupnya. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku berkata, kakak tidak bisa pergi bersamamu, setidaknya tidak sekarang. Jika balap gadis es benar-benar menikahi kita manusia di masa depan, maka kakak dapat kembali, atau bahkan kembali, untuk menemukan ibunya, tapi tidak sekarang." Huang Bingbing berkata dengan lemah, "Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang keras kepala. Lalu datang dan biarkan aku melihat bagaimana kamu mengalahkanku." Saat dia berkata, napas di tubuhnya tiba-tiba berubah, seolah-olah larut malam. Tiba-tiba, dingin umumnya mekar seketika. Kilatan cahaya melintas di tubuh Tang San, dan dia mencapai 100 meter hampir secara instan. Dia langsung membuka jarak antara dia dan Huang Bingbing, memindahkan disformasi. Berada pada jarak yang begitu dekat dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dia mungkin bahkan tidak memiliki banyak kesempatan untuk menggunakan kemampuannya, dan dia akan dikendalikan secara paksa oleh lawan. Dia sangat akrab dengan esensi es Wu Bingji, kemampuan elemen es yang paling kuat bukanlah kekerasan tetapi kontrol. Dia dan Huang Bingbing juga pernah bertarung satu sama lain sebelumnya, dan secara pribadi merasakan betapa dinginnya roh es tingkat dewa ini. Oleh karena itu, pada awal pertarungan antara kedua belah pihak, hal pertama yang dilakukan Tang San adalah meningkatkan jarak di antara mereka. Pada jarak 100 meter, bahkan serangan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa akan melemah. Melihat teleportasi instan, mata Huang Bingbing bergerak sedikit, susunan teleportasi ini sangat menarik. Kemudian dia melihat Tang San memiliki palu tambahan di tangannya, palu yang gelap tapi samar-samar bersinar dengan cahaya merah. Ketika palu ini muncul, Tang San secara alami membawa napas panas ke seluruh tubuhnya, menghalangi rasa dingin yang luar biasa yang menyertainya. Tepatnya, palu pemecah langit. Ini juga salah satu kepercayaan Tang San untuk menantang pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Palu pemecah langit terbuat dari emas halus api surgawi. Setelah peningkatan Tang San, sekarang palu tempanya, tetapi juga senjata. Dalam kehidupan Tang San sebelumnya, salah satu senjata terbaiknya adalah palu. Bagaimanapun, selain Kaisar Perak Biru, roh kembarannya adalah palu langit cerah, yang dikenal sebagai senjata terkuat. Dengan palu di tangan, momentumnya melonjak. Mata Tang San juga cerah. Lingkaran ungu samar meledak, dan kekuatan mentalnya tiba-tiba meningkat. Tetapi pada saat yang sama terjadi perubahan di tubuhnya, dengan tubuh Huang Bingbing sebagai pusatnya, dunia es dan salju dengan diameter 500 meter telah berubah. Ya, itu sangat cepat. Di tingkat dewa, membentuk domain dalam kisaran tertentu adalah kemampuan kuat yang unik untuk pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Terlebih lagi, ini adalah patriark dari klan Ice Girl. Bumi membeku dan menjadi halus seperti cermin. Bulu angsa dan salju tebal melayang di langit, dan suhu di udara turun tajam. Bahkan Wu Bingji, yang juga memiliki transformasi roh es dan telah mundur jauh, dapat merasakan kedinginan. Mata Wu Bingji melebar, dan dia menyaksikan pertempuran yang akan meletus kapan saja. Dia mengerti bahwa Tang San membawanya tidak hanya untuk melihat Tang San,
tetapi juga untuk melihat Huang Bingbing, klan wanita es. Gaya bertarung sang patriark. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan dari transformasi Bingjing. Dari metode pertempuran Huang Bingbing, Wu Bingji harus dapat belajar banyak. Apakah ini versi jangkauan dari jalur es Anda sendiri? Dunia es. Di bidang es yang membeku ini, tidak ada keraguan bahwa pemilik esensi es akan sangat meningkat kekuatannya. Tubuh halus Huang Bingbing hampir meluncur mendekati tanah, terbang lurus ke arah Tang San yang berjarak 100 meter seperti panah es. Tetapi pada saat ini, cahaya di mata Tang San berubah. Mata kirinya menjadi putih, dan mata kanannya menjadi hitam. Di atas kepalanya, sepertinya ada energi khusus yang melayang keluar. Ini adalah perpaduan surga dan neraka, pengganti keberuntungan dan nasib buruk, alam bipolar. Ya, ini adalah pertama kalinya Tang San menerapkannya di medan perang setelah dia memiliki domain ini. Huang Bingbing, yang bergerak cepat, hanya merasa jantungnya seperti berhenti berdetak dalam sekejap, dan Tang San di kejauhan tampak tumbuh tinggi dalam sekejap. Dan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya berada di luar kendalinya. Kacaca, di tengah jalan ia harus meluncur ke depan, es tiba-tiba retak, menyebabkannya berubah arah dalam sekejap. Tak hanya itu, beberapa kepingan salju yang berterbangan di depannya menghalangi pandangannya. Yang lebih mengejutkan Huang Bingbing adalah bahwa kekuatan garis keturunannya, yang telah bekerja dengan sangat baik, tiba-tiba mandek. Darah itu tampak membeku dalam sekejap, menghalangi operasinya untuk sementara waktu, dan tidak bisa menahan diri untuk mendengus. Meskipun secara paksa mendesak kesadaran spiritual, ia menerobos masalah ini di saat berikutnya. Namun, serangan langsung terpengaruh secara langsung, dan dia tidak bisa buru-buru ke Tang San. Dan pada saat ini, Tang San bergerak, tubuhnya berputar di tempat, palu pemecah langit di tangannya berayun, dan cahaya putih emas yang menyilaukan tiba-tiba keluar darinya. Ketika cahaya putih emas mengalir ke langit mematahkan palu di tangannya, pada saat itu, tiba-tiba berubah menjadi emas merah cerah. Suhu tinggi yang terik tiba-tiba pecah, mengubah dingin di sekitarnya menjadi panas terik secara instan. Geng emas Liger dan palu potian bergabung dengan sangat harmonis. Emas halus langit api palu pemecah langit meledak menjadi cahaya yang menyilaukan secara instan, ki yang membakar yang sepertinya melelehkan seluruh dunia dan bergegas langsung ke Huang Bingbing. Alam bipolar adalah polarisasi keberuntungan dan nasib buruk. Musuh akan menghadapi nasib buruk yang ekstrim, dan Castor akan sangat beruntung. Hal yang paling ajaib adalah domain tersebut secara langsung menyesuaikan keseimbangan keberuntungan dan nasib buruk. Semakin tidak beruntung lawannya, semakin beruntunglah Tang San, dan tidak perlu khawatir bahwa Tianhu akan mendapat serangan balasan karena penggunaan keberuntungan yang berlebihan. Huang Bingbing menepuknya dengan tangan kanannya, tetapi ada slip yang tidak dapat dijelaskan di bawah kakinya, dan kekuatan kristal es kental untuk menjadi pembuluh darah mandek lagi, yang sangat mengurangi telapak tangannya. Itu perlu secara paksa merangsang ki dan darah, dan meletakkan es di depannya untuk bergegas keluar, sehingga nyaris tidak memblokir pemboman palu pemecah langit. Tapi palu panas ini menghancurkan es dalam sekejap, dan suhu tinggi mempengaruhi Huang Bingbing. Tang San memanfaatkan momentum untuk berputar, dan palu kedua dari metode palu jubah kacau membombardirnya lagi. Kecepatannya sangat cepat. Dia juga memanfaatkan kecepatan tinggi yang dibawa oleh es dingin di bawah kakinya untuk mengurangi gesekan. Tidak ada tanda-tanda kehilangan kendali atas tubuhnya sama sekali, dan palu kedua tiba, pada saat itu, tepatnya ketika Huang Bingbing hendak mengumpulkan kekuatannya lagi tetapi belum sepenuhnya menyelesaikannya. Pasif melawan lagi, kali ini Huang Bingbing bahkan dipukul mundur 3 langkah. Kekuatannya sebenarnya tidak mampu menunjukkan bahkan 3 kali. Sedih, inilah perasaan di hati Huang Bingbing saat ini. Kultivasinya sendiri jelas jauh lebih kuat daripada lawannya, tetapi nasib buruk yang tak dapat dijelaskan selalu muncul di tubuhnya. Tianhu Bian, kamu dari klan Tianhu. Huang Bingbing berteriak dengan tajam. Palu di tangan Tang San terus memukul mereka satu demi satu, dan di bawah pengaruh metode palu jubah yang kacau, satu palu lebih berat dari yang lain. Namun, Huang Bingbing tidak pernah bisa menyesuaikan kondisinya, dan di bawah tatapan terpana Wu Bingji di kejauhan, dia benar-benar mundur dengan mantap di bawah tekanan Tang San. Dua domain kutub Tang San harus ditambahkan dengan kata baik dan buruk. Di bawah pengaruh domain kutub yang baik dan buruk, efeknya bahkan lebih baik dari yang dia duga. Bahkan Huang Bingbing, yang merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, telah menerima dampak yang sangat besar.
Dan disinilah medannya datar dan tidak terlalu banyak variabel. Bab 449, Penindasan Matriark S. Apa yang Tang San sendiri tidak tahu adalah bahwa domain baik dan buruk adalah tanda dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa suku Heavenly Fox. Hanya suku Tianhu di tingkat dewa yang dapat mengubah Tianhu ke alam ini. Itu hanya bisa dicapai oleh 7 ekor ke atas. Dan secara kebetulan, dia secara langsung memiliki kekuatan domain ini di Taman Neraka, bahkan di antara suku rubah langit, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, meskipun efek dari domain baik dan buruk sangat besar, itu menghabiskan banyak kekuatan mental. Kekuatan mental puncak tingkat ke-9 Tang San menurun pada tingkat yang mengkhawatirkan. Untungnya, kekuatan mentalnya sangat kuat dan mendalam, seperti serta spiritualitas ada. Kalau tidak, dia tidak bisa mempertahankannya lama. Selain itu, Tang San juga menemukan bahwa semakin tinggi tingkat keberadaan yang dikendalikan dalam domain baik dan buruk ini, semakin besar konsumsi kekuatan mentalnya. Pada saat yang sama, konsumsi Taman Neraka untuk menggunakan daerah kutub yang baik dan buruk jauh lebih sedikit daripada di dunia luar. Pada saat ini, dia menjebak pembangkit tenaga listrik puncak tingkat dewa, dan Tang San tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkejut dengan kecepatan di mana kekuatan mentalnya dikonsumsi. Dan keterkejutan Huang Bingbing jauh di atasnya. Ketika Tang San menunjukkan 2 wilayah kutub baik dan buruk, dia merasakan kekuatan penindas yang kuat, yang ada tanpa terlihat, seolah-olah takdirnya sendiri telah diubah. Perasaan ini sangat menyakitkan, dan yang lebih penting, di bawah perasaan ini, Huang Bingbing tidak dapat dengan lancar merangsang energi dan darahnya untuk menunjukkan kemampuannya. Palu jubah kacau Tang San lebih berat dari 1 palu, dan ditambah dengan kemarahan yang intens dari Skyfire Fine Gold yang terinspirasi oleh Liger Golden Gang, itu bahkan lebih tidak nyaman. Jeritan keluar dari mulut Huang Bingbing, dan kesadaran ilahi meledak di detik berikutnya. Di tengah alis, pola es biru berbentuk kepingan salju muncul, dan kesadaran ilahi yang kuat bangkit hampir seketika. Ilahi kesadaran tidak lain, hanya untuk membebaskan diri dari alam baik dan buruk. Dihadapkan dengan ledakan kesadaran spiritualnya, Tang San tidak terkejut dan bersukacita, dan hampir pada saat yang sama menyingkirkan domain baik dan buruk. Konsumsi energi mental terlalu besar, jika Anda terus menggunakannya tanpa Huang Bingbing mengalahkannya, dia sendiri tidak akan dapat mempertahankannya karena konsumsi yang berlebihan. Dan apa yang dia tunggu adalah ledakan kesadaran ilahi Huang Bingbing. Ledakan kesadaran ilahi juga menghabiskan sejumlah besar Huang Bingbing, dan untuk membebaskan diri dari kekuatan domain, itu harus habis-habisan. Tang San tidak memiliki rencana untuk membuat domain kutub baik dan buruknya sendiri dan kesadaran spiritualnya secara langsung, lagi pula, ada celah di alam. Pada saat yang sama kesadaran ilahi Huang Bingbing meledak, Tang San sudah menginjak hantu dan bayangan, setelah itu ia melanjutkan teknik memalu jubah kacau. 3 palu menghantam Huang Bingbing satu demi satu. Meskipun dia diblokir oleh perisai es, mereka mundur satu demi satu, dan napasnya jelas tidak teratur. Namun, tanpa penindasan domain baik dan buruk, perasaan tidak nyaman ingin muntah darah akhirnya menghilang. Huang Bingbing mundur dengan cepat, dan es di bawah kakinya mengembun, meningkatkan kecepatannya. Sejumlah besar badai es dan salju meledak, dan langsung pergi ke Tang San untuk hanyut. Tang San tidak mengejar, hanya berputar, dan palu pemecah langit di tangannya mengikuti tubuhnya seperti angin puyuh dan terbang bola-balik. Panas terik di Skyfire Fine Gold dirangsang oleh Liger Jin Gang dengan tubuhnya sebagai pusatnya, tidak ada es dan salju dalam diameter 10 meter. Tepat ketika Huang Bingbing hendak mengambil napas dan berkumpul kembali, tiba-tiba, perasaan krisis yang tak dapat dijelaskan datang dari indera ilahi, dan itu langsung memadatkan perisai es 4 sisi di sekelilingnya. Boom, dengan perisai es yang hancur, Tang San sebenarnya tidak tahu kapan dia melewati badai salju dan muncul di depannya. Metode palu jubah kacau memanfaatkan kekuatannya, dan dipukul dengan palu berat satu demi satu. Bagaimana dia melakukannya? Huang Bingbing terkejut, meskipun kedua belah pihak hanya memiliki waktu yang singkat untuk bertarung. Tang San terlalu terkejut. Dalam badai salju yang terjadi, ia dapat bergerak bebas tanpa diketahui olehnya, sehingga ia muncul kembali di depannya dan menyerang, yang benar-benar luar biasa. Mungkinkah disteleportasi itu lagi? Tentu saja tidak kali ini, perlu waktu untuk mengaktifkan array transmisi sekali lagi, dan itu tidak semulus penggunaannya. Tapi teleportasi Tang San, dan burung merak berubah.
Transfer instan burung merak langsung mengirimnya, akhirnya menekan lawan yang kuat ini. Bagaimana dia bisa memberi Huang Bingbing waktu? Tentu saja, dia jauh di belakang Huang Bingbing dalam hal tingkat kultivasi, tetapi dalam hal pengalaman tempur, 10 Huang Bingbing tidak dapat dibandingkan dengan dia yang merupakan generasi ketiga. Huang Bingbing mundur lagi di bawah kakinya, pada saat yang sama, duri es tiba-tiba melesat dengan tubuhnya sebagai pusatnya, dan duri es besar keluar dari tanah, menghalangi semua ruang di sekitarnya. Tang San tidak mundur setengah menit, dan teknik palu jubah kacau berlanjut. Dengan keajaiban jejak hantu, dia hanya berjalan melalui formasi duri es, tetapi palu berat tidak pernah meninggalkan tubuh Huang Bingbing, memaksanya masuk kondisi buruk situasi terus melawan. Di mata Huang Bingbing, Tang San memiliki sosok ilusi, tetapi palu godam yang berapi-api lebih berat. Faktanya, Huang Bingbing adalah yang terbaik dalam pertarungan jarak menengah, yang juga merupakan keahlian sebagian besar Master Elemen. Pada awal pertempuran hari ini, ia memilih untuk mendekati Tang San karena kepercayaannya pada kekuatannya sendiri. Akan lebih mudah untuk menang dengan serangan jarak dekat, dan akan lebih mudah untuk dikuasai. Itu benar-benar tidak bermaksud untuk menyakiti Tang San dan khawatir tentang serangan jarak menengah hingga panjangnya. Tang San tidak tahan terlalu kuat. Tanpa diduga, dia jatuh langsung ke ritme Tang San. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dia dipaksa mundur oleh Tang San. Cahaya putih di mata Tang San berkedip. Mata surgawinya tidak hanya membawa kontrol Qiyun dari rubah surgawi, tetapi juga kemampuan iblis rusa surgawi. Bagaimana elemen es bekerja, di mana yang terkuat dan di mana terlemah, semua dalam pengamatannya. Jejak hantu selalu bisa membawanya keluar dari zona bahaya dan muncul di tempat terlemah lawan. Bahkan tanpa bantuan domain kutub baik dan buruk, Huang Bingbing masih tidak bisa melepaskan diri dari ritme serangannya. Saya harus mengatakan bahwa palu pemecah langit telah banyak membantunya. Tanpa emas murni Skyfire, bahkan jika geng emas Liger cukup kuat, itu tidak akan dapat melarutkan energi dingin. Tang energi internal San darah melonjak, sifat tak berujung dari keterampilan Suantian mendukung keluaran dan pemulihannya yang konstan. Metode palu jubah yang kacau telah meningkatkan kekuatan serangannya hingga ekstrim, dan cahaya keemasan putih yang menyilaukan dari Liger Jin Gang semakin kuat. Huang Bingbing tidak tahan lagi. Ditekan oleh jubah kacau dan metode palu Tang San, dadanya sudah sakit saat ini, dan pertempuran satu lawan satu semacam ini bukanlah keahliannya. Dengan mendengus dingin, rune biru es di dahi Huang Bingbing bersinar lagi. Detik berikutnya, semua es dan salju di sekitarnya tiba-tiba mengembun ke arahnya. Sebuah besar, seperti peti mati es, muncul di permukaan tubuh Huang Bingbing secara instan, menutupi seluruh tubuhnya. Bum bum bum, 3 palu menghantam peti es satu demi satu. Tapi hanya beberapa tanda tidak dalam yang hancur di atasnya, meskipun Tang San bisa terus menyerang, dia memilih untuk mundur pada saat ini. Peti mati es biru es memancarkan lingkaran cahaya yang dalam, dan udara dingin di sekitarnya langsung meningkat dengan kelipatan geometris. Dari mana klan wanita es berasal? Wanzai Xuanbing lah yang lahir dari kecerdasan. Wanzai Xuanbing sangat dingin dan keras. Pada saat ini, apa yang ditampilkan Huang Bingbing, patriark dari klan wanita es adalah kemampuan alaminya, atau bahkan tubuh esnya. Retret Tang San sangat tepat. Detik berikutnya, peti mati es biru es telah berubah menjadi biru tua, dan tubuh Huang Bingbing muncul kembali, seolah-olah dia telah keluar dari peti mati es. Tetapi salah satu ujungnya rambut panjangnya menjadi gelap biru, dan bahkan matanya berubah menjadi biru tua. Aura basis kultivasi belum membaik, tetapi elemen es di sekitar tubuhnya telah sangat berubah. Semua elemen es tampaknya telah menambahkan aura yang tak terhitung jumlahnya dan sangat kaya. Dengan tubuhnya sebagai pusat, tidak ada elemen lain dalam diameter 30 meter, dan itu telah sepenuhnya berubah menjadi dunia es. Bab 450, Palu Osume. Domain, ini adalah domain Huang Bingbing. Lapangan es yang sebenarnya. Tidak ada keraguan bahwa konsumsi kemampuan domain seperti itu pasti sangat besar, tetapi kemampuan domain seperti itu tidak diragukan lagi akan meningkatkan kekuatannya secara ekstrim. Dinginnya menggigit, memberi orang penindasan kuat yang tak terlukiskan. Di mata biru tua Huang Bingbing, lingkaran cahaya yang dalam berdenyut samar. Dipaksa ke titik ini oleh lawan tingkat non-dewa, itu sudah menjadi api kecil yang nyata. Anda tahu, dari awal pertempuran hingga saat ini, itu adalah puncak tingkat dewa yang telah ditekan. Bahkan memaksanya untuk menggunakan kekuatan tubuhnya,
ini dianggap kembali ke situasi. Mata Tang San tenang, tatapannya seperti sumur kuno tanpa ombak, tanpa intimidasi emosional. Dia mengangkat tangannya, cincin di jarinya menyala, dan pada saat berikutnya, sesuatu terlepas dari cincin itu. Saat benda ini muncul, bahkan proses jatuh ke tanah menjadi sangat lambat. Dan segala sesuatu di sekitarnya juga menjadi lamban. Elemen es Huang Bingbing, yang menyebar ke arah Tang San dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, juga menjadi lamban, dan bahkan pemikirannya terpengaruh. Batu lambat, itu Tang San yang sebenarnya adalah batu lambat dari suara waktu dan ruang yang difoto di pelelangan. Bahkan sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, Huang Bingbing juga akan terpengaruh oleh batu lambat, elemen es yang kental tiba-tiba menjadi lamban, lambat bertindak, dan lambat berpikir. Semuanya tampak melambat. Wajah Huang Bingbing menunjukkan ekspresi kesalahan dan keheranan, itu ada di sana pada hari pelelangan, dan dia secara alami tahu apa itu. Tapi dia tahu itu, tapi dia tidak menyangka Tang San akan melempar batu lambat pada saat ini. Apa yang akan dia lakukan? Benda ini akan memperlambat tindakannya, tapi dia bukan level dewa, bukankah dia lebih terpengaruh? Namun, pada saat berikutnya, wajahnya berubah. Tang San bergerak, dan hampir seketika cahaya dan bayangan melintas, dan dia mencapai sisi Huang Bingbing, dan palu pemecah langit di tangannya terbanting, kecepatannya tidak berkurang setengahnya, itu sebenarnya tidak berbeda dari pertempuran sebelumnya. Di bawah infus Liger Golden Gang, nyala api ringan membakar palu, dan dengan panas yang tak tertandingi, itu langsung mencapai sisi Huang Bingbing. Bagaimana ini mungkin? Kenapa dia tidak terpengaruh? Huang Bingbing ketakutan dan marah, dan elemen es di tubuhnya tiba-tiba meledak, mencoba melawan. Lapisan pelindung es biru tua mengembun di atasnya. Jika itu normal, dengan basis kultivasinya, pelindung es dapat diselesaikan dalam sekejap, dan itu cukup untuk menahan serangan Tang San dengan celah di basis kultivasi di domain es dingin. Tapi masalahnya sekarang dalam keadaan lambat, itu tidak dapat sepenuhnya membentuk pelindung es sama sekali, dan serangannya telah tiba. Boom! Tubuh Huang Bingbing langsung dipukul dan terbang keluar. Armor es juga dipecah menjadi bubuk es. Jika bukan karena tubuhnya berubah menjadi es biru tua dalam sekejap, aku khawatir itu akan rusak parah oleh yang satu ini. Tang San tidak mengejar, tubuhnya perlahan melayang di tempat, cahaya di matanya berkedip, dan ada cahaya keemasan samar yang mekar. Alih-alih memegang palu dengan kedua tangan, api emas merah palu pemecah langit tiba-tiba runtuh ke dalam dan menyatu. Tetapi palu pemecah langit itu sendiri mulai mengeluarkan emas gelap yang aneh. Jelas itu masih palu pemecah langit, tetapi apakah itu di mata Huang Bingbing atau di bawah tatapan Wu Bingji, tampaknya telah diperbesar, dan memiliki rasa menjulang seperti gunung. Tang San menggerakkan palu dengan kedua tangan dan memegangnya di atas kepalanya. Aura yang kuat dan menakutkan diangkat ke ekstrim hampir seketika. Ini, tingkat dewa, murid Huang Bingbing tiba-tiba menyusut. Itu jelas aura tingkat dewa. Dan itu masih sangat kuat. Pada saat ini, Tang San seperti dewa perang, dengan palu pemecah langit di tangannya jatuh dengan keras. Cahaya keemasan yang menyilaukan membuatnya jatuh dan jatuh seperti meteor. Efek slowstone tidak berpengaruh sama sekali, tetapi palu ini telah jatuh dengan napas yang tak tertandingi. Ekspresi ketakutan melintas di mata Huang Bingbing, dan tubuhnya berubah menjadi 10.000 tahun es yang dalam. Tetapi pada saat es mencair, ada perasaan di dalam hatinya bahwa palu ini tidak dapat sepenuhnya diblokir dengan mencairkan es, dengan sendirinya, saya takut itu tidak akan mati, juga akan dipukul dengan keras. Namun, tidak ada kemungkinan untuk menghindar sama sekali. Boom! Palu godam jatuh, dan lingkaran riak emas gelap tiba-tiba meledak, dan kekuatan ledakan yang dahsyat dan menakutkan menyebabkan gema teriakan yang keras meletus di seluruh lembah. Bahkan jika Wu Bingji berada jauh, dia bisa sangat merasakan kekuatan mengerikan dari palu ini. Bumi bergetar, dan raungan keras membuatnya kehilangan pendengaran untuk sementara. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya memercik, debu dan asap ada di mana-mana. Ketika dia melihat Tang San lagi, dia melihatnya berdiri di lubang dengan diameter lebih dari 30 meter dan kedalaman 5 meter. Sejumlah besar jejak retakan meluas keluar berpusat di lubang besar, bahkan hingga jarak 100 meter. Kekuatan palu ini agak merusak. Huang Bingbing tampaknya telah dipukuli menjadi bubuk, dan tidak terlihat dimanapun. Aura di tubuh Tang San juga menyatu. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, sebuah batu jatuh dari langit, jatuh ke telapak tangannya dan menghilang, itu adalah batu kelambatan.
Dengan menghilangnya Stone of Slowness, laju aliran waktu di sekitarnya juga kembali ke level normal. Terbunuh. Dia membunuh Patriark Wanita Es. Wu Bingji memandang Tang San dengan tercengang. Meskipun dia selalu tahu bahwa Tang San sangat kuat, dia tidak pernah berpikir bahwa Tang San sudah begitu kuat. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa membunuhnya jika dia mengatakan untuk membunuhnya. Dia belum mencapai level dewa. Ini harus menunggu dia untuk menerobos ke tingkat dewa di masa depan, seberapa kuat dia seharusnya. Dia bahkan tidak melihat kemampuan seperti apa yang ditunjukkan Tang San. Begitulah cara saya menang. Bukankah itu terlalu sederhana? Pada saat ini, sosok biru perlahan berjalan keluar dari kejauhan. Itu terlihat sedikit malu, pakaiannya berantakan, dan rambutnya yang panjang dan rapi sedikit berantakan, dan bahkan warna ketakutan di wajahnya yang cantik tidak memudar. Bukankah itu Huang Bingbing, kepala klan wanita es? Tentu saja Tang San tidak terlalu melukainya, sasaran palu yang terkena tadi bukanlah Huang Bingbing, melainkan tanah di sekitarnya. Huang Bingbing diangkat oleh kekuatan kejut yang besar bukannya dipukul oleh palu. Tetapi pada saat ini, ketakutan di dalam hatinya sangat kuat, meskipun hanya terkejut, ia dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya kekuatan palu itu. Jika itu jatuh pada diri sendiri, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kamu menang, Huang Bingbing berkata dengan susah payah. Patriark menerima, palu pemecah langit di tangan Tang San juga telah disingkirkan, hanya melihatnya dengan tenang. Huang Bingbing menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya akan menepati janji saya. Saya juga akan mempromosikan saran Anda. Kalau begitu, haruskah kita kembali ke hotel dulu atau di sini saja? Tang San menunjuk peningkatan garis keturunan Frozen Throne untuk Wu Bingji. Huang Bingbing berkata, di sini, saya ingin kembali ke klan sesegera mungkin. Setelah saya selesai, saya akan segera pergi. Oke, Tang San mengangguk. Pada saat ini Wu Bingji melihat bahwa Huang Bingbing baik-baik saja, dan sudah berlari. Ekspresinya saat ini agak rumit, tidak tahu mengapa, dia memiliki perasaan bahwa Tang San adalah kakak laki-laki. Tang San memandang Wu Bingji dan berkata, kakak, kamu pergi dengan Patriark, aku akan menunggumu di sini. Saat dia berkata, dia hanya duduk bersila di tempat, sama sekali bukan karena Huang Bingbing masih diam di sampingnya. Huang Bingbing meliriknya dalam-dalam dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya apa nama palu tadi? Tang San berkata dengan lemah, biji sesawi, dan palu besar. Sungguh palu Sumeru yang besar. Ikutlah denganku. Kalimat terakhir adalah untuk Wu Bingji, dan saat dia mengatakannya, kalimat itu berbalik dan berjalan ke sisi hutan. Wu Bingji memandang Tang San, melihatnya mengangguk, dan kemudian mengikuti Huang Bingbing.